publikasi akan diperiksa atau divalidasi oleh BPJIT ya. Itu BPJIT ya. Interupsi Pak. Kenapa? Izin interupsi Pak. PPT-nya nggak jalan Pak. BPT-nya jalan. Di situ jalan. PPT-nya nggak pindah Pak. Udah jalan Pak. Nggak pindah-pindah Pak PPT-nya Pak. Ada jalan sini Pak PPT-nya Pak. Berarti dia harus nggak bisa ini. Ntar dulu saya share-nya jangan. Oke, jalan PPT-nya. Sudah bisa? Jalan PPT-nya? Pak. Udah Pak. Oke, sudah ya. Nanti ini bisa udah, Pak. nanti akan kami share ya. Atau kalau mau di screenshot juga boleh. Nah, kemudian yang keenam yaitu setelah diperiksa oleh BPJIT bagi yang publikasi atau diperiksa oleh perpustakaan bagi yang skripsi, maka data calon peserta wisuda akan divalidasi oleh tim BPNPP ya sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi sebelum step ini adalah kalian yang periksa dulu data kalian baru masuk ke prodi. Jadi di sebelum poin keempat ini kalian dulu yang cek nama segala macamnya itu diperiksa dulu, jangan asal skip apa next aja ya. Nah, kemudian yang ketujuh, calon peserta wisuda wajib melakukan pembayaran biaya wisuda melalui virtual account atau pembayaran langsung ke loket keuangan UMA paling lambat tanggal 6 Juni 2025. Sekarang itu tanggal 21 Mei ya, berarti ke 6 Juni itu ada waktu kurang lebih 2 minggu. Nah, nanti saya akan juga sosialisasikan ke dosennya, sehingga dosennya harapannya ya dapat membimbing kalian juga agar selesai di ACC. Kalian juga harus cepat, harusnya dari kemarin itu sudah ada perkembangan ya terkait penyelesaian skripsinya ya. Karena hal ini terjadi tahu kenapa? Karena dari alumni kalian yang sebelumnya ya, itu kebanyakan hanya mengurus SKTL. Nah, SKTL yang diurus maka ijazahnya skripsinya tidak selesai kan. Tidak selesai skripsinya ya ijazah tetap tidak bisa diambil. Bagaimana penceritannya harus menyelesaikan skripsi walaupun kalian sudah dikerja di perusahaan mana ya kita nggak mau tahu, tetap harus diselesaikan skripsinya ya. Karena syaratnya skripsi, masa mahasiswa lulus nggak ada skripsinya. Nanti kalau tiba-tiba kalian jadi gubernur presiden, kalau ada yang kayak berita kemarin, nah gimana? Mana skripsinya? Nggak ada, nggak mungkin. Nah kemudian makanya ijazahnya tidak bisa diserahkan dengan alasan apapun. Banyak tuh alumni udah berapa kali, kan Pak saya tolonglah Pak ijazah saya Pak gitu kan. Saya sudah keterima di sini. Perusahaannya perusahaan besar gitu kan. Ya kayak mana kalau misalkan dia belum menyelesaikan skripsinya. Karena skripsi itu adalah isiannya tanggung jawab oleh pembimbing ya. Pembimbing dan kalian yang menulis itu yang menanggung jawab isiannya, benar atau tidaknya kebenaran dari penelitian tersebut. Sedangkan prodi adalah keabsahannya ya, cara penulisan, tidak ada plagiarismenya rendah gitu ya. Nah, prodi ke situ, tapi keisiannya tetap pembimbing dan penulisnya ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi kalau taruhlah kalau cuma satu mahasiswa, misalkan satu prodi aja ada 20 mahasiswa, maka ya kalau ada 23 prodi dikali 20 mahasiswa yang tidak mengambil ijazah karena tidak menyelesaikan skripsinya, udah ada berapa itu? Itu perangkatan. Nah, karena sampai sekarang pun ada yang 5 tahun lalu lulus, baru sekarang dia nyelesain skripsinya. Dosennya pun tak ada di mana, baru ngambil ijazah. Selama ini dia di mana? Ikut orang tuanya, karena mungkin orang kaya orang tuanya. Jadi nggak diambilnya ijazahnya itu, nggak digunakannya. Sekarang mengambil ijazah yang ngurus itu. Kan kampus kan bukan tempat nyimpan ijazah. Kalau kampusnya kenapa tempat penyimpanannya kalian juga yang rugi, ijazahnya hilang. Misalkan contoh ya semoga nggak terjadi kayak kebakaran gitu mah. Hilang kan ijazah kalian juga, siapa yang tanggung jawab gitu. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Makanya inilah yang terjadi sekarang. Jadi harus ada regulasi baru terkait wisuda jadinya. Malah imbasnya ke kalian nih, gara-gara yang lalu-lalu tidak menyelesaikan administrasinya sehingga menumpuklah di sini. Sementara ruang penyimpanan kan terbatas ya, nggak bisa terus menumpuk. Dibuang nggak mungkin ijazah dengan yang lama-lama. Jadi harapannya jangan terjadi seperti itu gitu ya. Kemudian yang poin ke-8, apabila calon peserta wisuda tidak mengikuti informasi dan ketentuan ini, maka dibatalkan sebagai peserta wisuda periode 1 tahun 2025. Udah jelas ya poin yang terakhir ya, dibatalkan.
Nah, saya sudah melakukan sosialisasi, informasi di WhatsApp sudah ada, bahkan yang khusus PAP pun selalu saya updatekan terkait perkembangan bimbingannya dengan para dosennya gitu ya. Jadi ya jangan sampai kalian juga rugi gara-gara ini tidak bisa wisuda. Nah, kemudian ini adalah sedikit skema alurnya ya. Jadi calon wisudawan dulu pertama login di aplikasi silima.uma.ac.id, kemudian lengkapi dan input persyaratan yang ada mulai dari pemeriksaan data pribadi, kemudian menginput ya. Setelah diinput atau diupload misalkan skripsi atau publikasinya, maka prodi yang akan membaca. Nanti bisa saja saya WA ya. Karena misalkan filenya tidak bagus dalam scan-nya atau bagaimana, itu bisa aja saya WA dan saya tolak ya. Kalau tolak maka akan kembali lagi ke akun kalian. Kalau saya terima, berarti yang meriksa berikutnya adalah tim dari yang sudah diutuskan pada SK ya. Kalau misalkan skripsi maka bagian dari perpustakaan, kalau misalkan dianya publikasi atau jurnal itu validasi dari BP JIT gitu ya. Apabila ditolak akan kembali lagi ke kalian juga. Makanya walaupun saya sudah terima, kenapa di sini bisa ditolak? Ya bisa aja karena mereka punya apa sendiri ya, aturan sendiri mungkin ya. Mungkin saya bisa juga hilap meriksanya gitu. Nah, kalau misalkan iya maka akan lanjut ke BPMPP. Apabila sudah semuanya oke, maka iya lanjut ke keuangan baru bisa kalian bayar wisuda. Untuk informasi biaya wisuda sampai saat ini belum tahu ya karena belum ada rapat dari pihak atas ya. Tapi yang saya pastikan adalah kemungkinan sama atau bisa jadi lebih mahal dari tahun lalu ya. Kalau kurang kayaknya nggak mungkin gitu. Nah setelah dari keuangan baru ke aplikasi si Kemal ya baru selesai gitu ya. Nah nanti setelah ini akan didemokan oleh Bang Pandi ya. Bang Pandi sudah siap untuk demonya atau mau tanya jawab dulu? Kayaknya mending langsung sekalian ya demo dulu baru tanya jawab nanti di akhir. Halo Bang Pandi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, kalau untuk yang tadi sudah dijelaskan Pak Angga udah cukup jelas ya. Nah, kalau di Abang sendiri itu kita demonya tentang aplikasi Silima. Nah, Silima itu udah muncul di layar kalian semua? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, nah bagi yang udah menggunakan Silima itu udah paham lah bagaimana Silima. Nah, kalau yang reguler yang belum menggunakan Silima itu nanti kalian bisa lihat di sini ada namanya menu register wisuda. Nampak kan? Nah, di register wisuda ini kalian klik, ya kan? Klik di menu wisuda. Nah, kebetulan saya ini menggunakan akunnya si Fauzan yang reguler gitu kan. Yang reguler. Nah, nanti di sini kalian klik aja tombol registrasi wisuda. Nah, di sini kalian pastikan datanya itu benar, akurat, dan jangan sampai itu melakukan kesalahan. Seperti yang di bagian atas, itu kan ada data ini digunakan untuk keperluan pemanggilan wisuda, penyusunan buku wisuda, serta bagian database dan sebagainya lah. Nah, jadi pastikan nama kalian atau ini segala macam gitu kan. Nah, itu sesuai. Nah, ini tinggal kalian isi sesuai dengan data yang ada. Kalian agamanya apa, jenis kelaminnya apa gitu kan, alamatnya, masukkan nomor teleponnya, ya kan, sama nomor WA-nya, emailnya yang bisa dihubungi yang dipakai sekarang, Instagramnya gitu kan, asal sekolahnya. Nah, kalau pekerjaan ini, kalau kalian memang sudah ada yang bekerja, tulis bekerja gitu kan. Di sini kan ada banyak pilihan. Kalau belum ada, bikin lainnya. Nah, instansinya apa gitu kan. Nah, di sini di bagian ini yang paling penting, di bagian nama ibu, nama lengkap ayah itu isi yang benar. Karena itu nanti akan dipanggil dia di tampilannya. Nah, di sini ada juga pilihan. Nah, kalau kedua kalau kedua orang tua ada, maka yang dipilih itu bisa ayah. Kalau kalian adalah kalau ayah atau ibu kalian udah nggak ada gitu kan, nah kalian bisa pilih, mas pokoknya ini pilih salah satu lah. Nah kalau dua-dua nggak ada, bisa pilih wali, masukkan nama walinya.
Nah, tanggal lulus sidang, tanggal lulus sidang itu udah ada di grup wisudawan. Jadi mohon untuk diperhatikan. Nah, kalau judul skripsi, disertasi segala macamnya ini masukkan judul skripsi kalian yang benar-benar itu adalah judul skripsi kalian yang telah direvisi atau penambahan segala macamnya. Nah, masukkan di sini pembimbing kalian dengan nama lengkapnya. Nah, saya sarankan untuk memasukkan nama pembimbingnya itu dengan nama huruf kapital. Oh ya. Dengan nama huruf kapital. Nah, nama kapital sesuai dengan nama dosennya, gelarnya juga. Kalau bisa jangan sampai salah. Nah, IPK itu masukkan. Nah, pada bagian akhir-akhir ini, upload pas foto formal. Nah, ini yang diminta upload pas foto yang memakai jas yang kalian kumpul untuk berkas sidang, untuk berkas PAP kemarin. Nah, ini dimasukkan format pas fotonya. Pas foto itu masukkan ke dalam sini. Gitu. Nah, di sini juga ada upload berita acara kalian juga diuploadkan. Nah, untuk yang PAP itu nanti akan dikirim linknya, karena nanti akan by scan oleh KTU gitu kan. Nah, kemudian untuk upload skripsi itu nantinya itu harus dengan skripsi yang udah di ACC, disetujui, yang nantinya itu tinggal perbanyakan. Nah, jadi itulah nanti yang akan diproses. Itu juga yang akan menentukan kalian nanti bisa lulus dalam proses sertifikasi seperti alur yang dijelaskan oleh Pangga tadi. Nah, itulah upload skripsi ataupun jurnalnya. Nah, setelah kalian mengklik ini dan simpan data, nah maka otomatis data kalian itu akan masuk. Dan tidak bisa berubah kalau seandainya tidak ada penolakan. Maka dari itu, pastikan benar-benar detail, check up, periksa data kalian masing-masing, jangan sampai ada kesalahan. Nah, untuk panduannya, kalau seandainya tadi panduannya itu ada di sini, kalian bisa download panduan. Di panduan itu nanti di poin ke-7 nanti kalian bisa lihat di pendaftaran wisuda. Nah, di situ juga ada panduannya untuk kalian yang bingung gitu kan. Nah, mau dari PPT-nya Pak Angga ataupun dari panduannya itu kurang lebih sama. Nah, kurang lebih itu aja yang bisa Bang jelaskan. Sekian Pak Angga. Oke, terima kasih Bang Pandi atas penyampaiannya. Mungkin nanti kalau ada kurang jelas bisa ditanyakan lagi, tapi dipraktikin dulu ya bagi yang sudah ACC ya. Kemudian bagi yang publikasinya sudah accepted ya, berarti bisa juga langsung dipraktikin ya untuk melakukan pendaftaran wisuda melalui aplikasi S5. Kemudian Bang Pandi yang si Kemalnya belum bisa dipraktekin ya kalau belum ini ya, kalau belum selesai ya. Kalau untuk si Kemal itu dia kayak itu datanya terintegrasi. Oh iya, lupa tadi saya menyampaikan kalau untuk Mangga sesi 5 kalian itu menggunakan akun AOC masing-masing. Jadi usernya nggak perlu ditanya lagi, usernya itu adalah akun AOC. Kalau si Kemal kalau integrasi kalau Pak dirasa. Karena di itunya kemarin nanti si Kemal itu kan alumni kan, mahasiswa dan alumni. Ya. Intinya selesaikan aja dulu ya pertama bimbingannya. Di sini ada yang belum selesai dengan dosennya terkait skripsi. Yang udah selesai berapa orang? Ada berapa? Saya udah, Pak. Saya sudah, Pak. Siapa aja? Chan Lesi. Saya cek satu-satu ya. Aldan, publikasimu udah? Aldan Ananda. Sudah, Pak. Sudah apa? Sudah accepted publikasinya? Belum, Pak. Semalam baru bimbingan, Pak. Semalam baru apa? Bimbingan sama Pak Ipan. Oh. Segera diselesaikan ya. Biar... Baik, Pak. Ingat tanggal 6 Juni kan? Baik, Pak. Kemudian Andika. Ini Andika Sitorus atau Andika siapa ini?
Andika. Mana Andika? Pak. Andika publikasi juga ya, PAP kan? Iya, Pak. Nah, Gimana, sudah selesai? belum, Pak. Sampai di mana belumnya? Belumnya itu dari kemarin kita ketemu terakhir, tetap di situ aja atau udah ada nambah? Dari nama, Pak. Apa perbaikan apa? Sama siapa? Sama dosennya? Perbaikan sendiri, Pak. Perbaiki sendiri. Gimana kamu tahunya nambah atau enggaknya? Hah? Gini ya, kalau kalian diem-diem aja, kalian itu udah mahasiswa ya, udah dewasa, ya. Jadi nggak dibimbing lagi kayak anak TK gitu. Jadi ya silakan mobilitasnya itu sendiri, nggak usah harus dipaksa-paksa, dimarah-marahin, dipukul-pukul kayak lembu gitu loh. Karena kalian mahasiswa gitu, bukan siswa gitu. Ya, jadi kalau kalian diem aja, nanti konsekuensinya tidak jadi wisuda, ya udah saya juga diem aja. Yang penting saya sudah sosialisasi, saya sudah merapat beberapa kali, bukti WA saya juga ada di grup kita masing-masing ya. Nah, jadi itu ya. Jadi jangan dikira saya nggak peduli ya. Karena kalian sendiri pun nggak peduli terkait menyelesaikan hanya 7 lembar publikasi aja, itu cuma 7 atau 8 lembar. Apa susahnya ngerjain 10 lembar? Ya. Jadi kalau kamu nggak komunikasi ke prodi atau ke dosen, kemarin memang ada beberapa yang ke prodi saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena ada pembimbingnya, ke pembimbing dulu lah. Contohnya kayak si siapa kemarin, John Hardin Purba ya, ke Bu Indah dulu gitu, baru ke prodi kalau dosennya nolak. Tapi kalau dosennya nggak nolak ya ke dosen dulu lah gitu. Kalau semua kami tangani nggak mungkin gitu loh. Apalagi bukan bidang kami gitu kan, saya dan Bu Dwika itu ada bidangnya masing-masing. Bahkan kemarin ada yang nemui saya kayak Darman, siapa lagi, Aldan juga ya kemarin. Saya serahkan ke Pak Ivan kan, karena saya nggak itu ke situ. Gitu. Artinya udah nemuin saya gitu. Nah ini kalau diem-diem aja ya udah terserah gitu ya. Yang pastinya kalau nggak percaya wisudanya dibatalkan, silahkan dibuktikan aja gitu ya. Dibuktikan, nggak usah ngerjain apa-apa, nggak usah ngerjain jurnalnya, nggak usah ngerjain skripsinya, apalagi upload di Slima nggak usah. Silahkan aja coba dibuktikan. Apakah kalian tetap dijadikan wisuda atau enggak sama universitas. Karena saya sudah, ya yang saya urusin bukan hanya mahasiswa PAP, mahasiswa ini, tapi saya mau persiapan PKL lagi, mau persiapan angkatan 22 juga gitu. Nah, saya bukan curhat kerjaan, tapi harusnya ngerti gitu. Porsinya masing-masing harus dikerjain gitu ya. Kemudian Andri Sarkoni Lubis gimana sama Bu Ellen, sudah bimbingan atau belum kamu? Andri Sarkoni Lubis ada ini Andri. Lah kok hilang? Mana Andri? Baru dipanggil langsung hilang. Keluar dia. Iya, keluar tiba-tiba. Lagi di kampung dia tuh, Pak. Kayaknya jelek jaringan. Oke ya, terserah lah ya. Pokoknya ini ya, saya cek aja. Brian kemarin udah ini ya, sudah CC semua pembimbingnya ya. Sudah, Pak. Tinggal apa? Sudah belum penyerahan ke prodi ya? Ini tinggal mau diserahkan, Pak. Apa? Besok saya serahkan, Pak. Ya, oke. Kemudian Budi Herman Sani, gimana publikasinya? Ya, Pak. Gimana Budi? Masih itu, Pak, perbaikan jurnalnya, Pak. Dengan siapa kamu perbaikannya? Bu Ellen, Pak. Bu Ellen? Memang sudah ada nemuin Bu Ellen? Kemarin kata Bu Ellen buat jurnal kayak untuk ngikut yang apa aja, Pak, yang udah memang betul-betul diterima sama apa? Diterima sama apa? Sama prodi gitu, Pak. Maksudnya yang udah jurnal yang memang betul diterima, jadi ngikut kayak gitu aja. Karena kan saya belum berikut juga, Pak. Terus jadi gimana? Belum lah, Pak, belum, masih bingung ini, Pak. Lah, kok bingung? Kan udah bimbingan dengan dosennya kok malah jadi bingung. Berarti nggak usah bimbingan biar nggak bingung. Kayak si Andika. Bingungnya, Pak, kan di template ada pendahuluannya, Pak. Sementara kemarin katanya nggak usah pakai pendahuluan, langsung
latar belakang aja gitu Pak, langsung disatukan semua. Karena di template harus lengkap. Itu dia apa segala macam semua Pak. Karena saya belum bimbing. Saya nggak tahu masalahmu di template atau masalahnya di jurnal yang mau dibuat. Tadi kamu pertama bilang jurnalnya pakai data yang di prodi aja, kata pembimbingnya. Kemudian sekarang bilangnya template lagi. Jadi saya nggak tahu masalahmu mana gitu. Ya kemarin kan pas kita yang di kelas itu Pak, Bapak bilang ngikuti template, kan di templatenya ada. Ya memang ikut template lah jurnal. Kalau nggak ikut template ditolak dong. Nggak bisa LOE. Baru kemarin dibilang Pak Ipan nggak usah ikut pendahuluan, langsung ke latar belakang aja disatukan semua katanya gitu Pak. Ya kamu tunjukin ya template-nya kayak gini Pak. Gitu. Oh iya Pak ya. Baru jangan iya aja. Kemudian karena bisa aja Pak Ipan sebelumnya meriksa entah jurnal bimbingan dia atau bagaimana yang template-nya mungkin berbeda. Iya Pak. Kemudian yang data itu gimana? Kalau pakai data prodi Bu Ellen-nya bilang apa? Kalau misalnya ikut, Data prodi banyak di sini skripsi yang bimbingan Bu Ellen bisa kalau kamu mau ini. Cuma kan ini sudah tanggal berapa dan tanggal 6 harus sudah ini kan. ya Pak, besok dijumpain Pak Bu Ellen lagi Pak. Ya kalian jumpain, kalian komunikasi gimana caranya supaya dosennya ya bersedialah segera bantu memeriksa. Iya Pak. Oke, kemudian Chan Laisi sudah aman ya, sudah ACC dosennya ya. Lalu Citra Purna Irawan. Gimana, sudah ACC skripsinya? Citra Purna Irawan. Pak. Sudah ACC skripsinya? Belum Pak, belum ada revisi Pak. Siapa pembimbingnya? Saya lupa pembimbingmu. Pak Pretna sama Bu Indri Pak. Kemarin berhubung Bu Indri belum ke Medan, jadi belum ada saya jumpai kan Pak. Ya sama Purpretna udah. Belum Pak. Nanti segera lah Pak, di tanggal 6 nanti saya siapkan kan Pak. Kenapa di tanggal 6 apa? Akan saya siapkan juga Pak sebelum di tanggal 6 nanti. Ya pokoknya udah tahu konsekuensinya ya. Jadi tapi harapan saya segera bimbingan. Karena kalau nanti tiba-tiba kalian jumpain dosennya di tanggal 1, terus tanggal 6 mau cepet-cepet ini, ya udah. Amat dosennya emosi, terakhir nggak jadi di ACC, udah nggak jadi wisuda ya. Pak. Oke. Kemudian Dainuri Pajar gimana? Sama Pak Ivan, Pak Dainuri ya? Ya Pak, gimana Pak? Sudah selesai skripsimu? Masih mau bimbingan Pak? Sama Pak Ivan? Iya Pak Ivan sama Pak Denny Pak. Berarti cuma Pak Ivan aja pemimpinnya kan? Iya Pak. Ya, segera bimbingan ya. Iya Pak. Ini lagi nungguin Pak Ipan, nggak ada. Oh iya. Kemudian Daniel Purba. Daniel kemarin sudah periksa di prodi ya? Sudah ACC pembimbing ya? Halo, Lagi di Daniel. jalan, Pak. Daniel Purba. Dia lagi jalan, Pak. Pulang, Pak. Berarti kau di jalan nggak ikut sosialisasi kan? Ngapain? Ikut, Pak. Pakai headset dia dari, Pak. Lanjut Dharma Wansyah. Dharma Wansyah ini yang mana orangnya ya? Ini anak agro atau anak agro? Saya lupa, mohon maaf. Belum Pak, belum bimbingan Pak. Ini mau bimbingan Pak. Pembimbingnya siapa Dharma? Bu Ellen Pak, nama saya Tri Pak, Tri Pak, Trinitas. Trinitas rupanya, Trinitas Ziraluo ya. Iya Pak, iya Pak. Kenapa nama kamu ganti Dharma Wansyah? Emang nama saya panjang Pak, jadi saya buatlah Trinitas Ziraluo. Kemarin kan pas SD kan 20 abjad dibikin, jadi buat Trinitas Ziraluo aja. Kok di KTP dia Trinitas Dharma Wansyah.
Yang penting nggak over nya itu gitu nggak itu kan. Dharma Wansya, kamu berarti publikasi kan? Trinitas. Iya Pak. Publikasinya gimana terkait pembimbingannya dengan dosennya? Belum ada Pak saya jumpai Pak. Iya Pak. Kalau bisa minggu ini saya jumpai nanti Bu Ellen Pak. Kalau bisa besok kan minggu ini. Iya Pak. Ya kalau bisa Pak. WA dulu dosennya. Iya Pak. Iya Pak. Kalau ya pokoknya hati-hati jangan sampai nggak jadi wisuda ya. Sudah lah Pak. Mamanya udah pesan kebaya. Iya Pak. Udah habis banyak. Udah kabarin nggak mungkin sudah kan. Nah, Iya Pak. Iya Pak. lanjut Darman Solehudin. Ya Pak, Sudah kemarin sama Pak Ivan kan? udah Pak. Nah, segera selesaikan ya. Baik Pak. Oke, lanjut David Sitepu. David. Iya Pak. Saya Pak. Udah. Sudah Pak. Udah apa? Udah mandi. Sudah ACC Pak sama Pak Saiful Pak. Udah ACC. Skripsi atau publikasi sih kamu? Publikasi Pak. Publikasi. Sudah kok ACC pula? Publikasi sudah accepted atau belum dari publishernya, dari jurnalnya? Tinggal template aja nih Pak. Jurnalnya sudah. Kayak mana tinggal template? Maksudnya Pak Saiful udah nggak ada lagi perbaikan Pak. Iya, pokoknya kalau publikasi udah langsung ke ininya, ke publishernya. Kemarin ikut ini ya, jurnal ini, internal sini. Iya Pak. Kalian pakai jurnal mana? Jurnal luar atau jurnal UMA? Pakai jurnal UMA Pak. Jurnal UMA. Nah, cepat segera selesaikan, jangan sampai kamu nggak jadi wisuda. Iya Pak. Ini yang sudah saya tanya satu-satu, ini sudah ini ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak, ya yang sudah saya tanya bisa langsung meninggalkan room aja. Ya kalau enggak ada yang ditanyakan, bagi yang sudah saya tanya boleh meninggalkan room ya. Izin Pak. Tapi isi absensi dulu di kolom chat ya. Bentar ya Pak. Ini Pak, nanti kalau udah siap diisi registrasinya, udah siap ya? Maksudnya mana yang diisi? Si5-nya? Ini yang di Si5 ini Pak. Ya kalau sudah divalidasi oleh semuanya nanti kamu bisa bayar baru nanti selesai sesuai alur tadi yang saya tampilkan. Ini nanti divalidasi kita tahu dari mana Pak? Mungkin nanti bisa dipantau juga dari akun Si5-nya, mungkin masih di mana seperti Sempro ke Semhas. Saat pengajuan itu kan ada masih di mana BPMPP atau mana gitu. Jadi saya bantu menjawab. Boleh, saya juga belum buka. Jadi nanti kalau setelah kalian submit data itu nanti akan muncul tuh status-statusnya dari prodi telah diterima atau enggaknya, dari BPMPP, dari perpustakaan. Nanti itu ada statusnya dan kalian bisa mantau. Gitu. Jadi di akun Si5 masing-masing itu udah bisa mantau sendiri lah. Oke, kurang lebih gitu sih. Kayak main absennya Pak. Ngerti aku nih. Kenapa Genesis? Absennya ini kayak mana? Ini klik link. Klik link, udah isi. Absennya Google Form. Aksesnya ditolak gitu Pak. Nggak ada. Iya. Ditolak Pak. Oh, akses ditolak ya, bentar ya. Iya. Sama Google Form aja ditolak kamu Janes. Pak Andri itu Sarkoni Lubis. Apalagi silakan tanya dulu. Oke. itu kan ada kan bentar ya Pak. Tadi ini. Ini kan ada Pak SLTA atau perguruan tinggi. Ini yang diisi perguruan tinggi aja ya? Yang mana di Si5 ya? Iya, asal SLTA strip perguruan tinggi gitu Pak. Itu kayak mana Pak? Saya baca dulu bentar. Tadi udah bisa ini ya, absen ya.
Di situ pilihannya apa kalau diklik Bang Desi? Kalau untuk SLTA itu asal sekolah dia. Kalau perguruan tinggi itu kan kalau dia seandainya adalah S2. S2 atau doktor. Nah, karena kalian ini S1, jadi kalian lengkapi di situ nama sekolahnya sesuai dengan data ijazah. Kalau ini Pak nggak bisa dihapus ini ya Pak. Ini ngupload skripsi ini, tesis ini Pak. Soalnya kan ada ku upload ini Pak. Cuman salah yang ku upload ini. Nggak bisa dihapus ya? Hah? Ada ku upload ini Pak. Kapan? Yang iya nggak bisa dihapus ya Pak? Apa pengajuan ininya? Barusan diajukan salah upload gitu? Datang lagi. Belum mengisi Pak. Belum disimpan data, masih mengisi. Yang salah upload ditulis. yang salah upload yang mana? Kalau cuma sekedar upload kan dia bisa dirubah itu. Kayak mana caranya Pak? Kamu klik aja Nggak lagi bisa ini. atau kamu refresh. Apa? Atau kamu coba refresh si 5-nya. Oh, kulangi lagi gitu Pak. Iya, betul. Cuman kalau lebih efisien untuk mengisi data-data itu lebih bagus dari laptop karena tampilannya akan lebih bagus dan lebih oke lah. Gitu. Iya, dari laptop ini Pak. Dari laptop ya? Kalau dari Iya. laptop diklik lagi di barnya itu kan emang nggak ngupload ulang ya? Ini ngapus yang di sini Pak, yang di gimana ya bilangnya? Yang kamu upload kan? Iya, upload skripsi tesis ini kan udah ku upload. Ternyata sama namanya, cuman bukan yang asli ini Pak. Nah, kalau diklik lagi di situnya yang ada di Klik barnya aja itu, pilih filenya. Bisa kok. Diklik filenya? Diklik pilih file, ganti filenya. Oh, diganti file gitu Pak. Ganti file dia gitu. Betul. Atau kalau misalnya Nanti nggak double itu Pak. enggak lah, dia kan ganti dia. Oh, oke Pak. Kalau misalnya nanti dia ngebug atau memang ketika di file dia nggak mau ganti juga, di refresh halaman itunya browsernya. Bentar, absennya udah bisa ya Pak? Absennya udah diisi, oke. Thank you. Bentar Pak, belum diisi Pak. Oke, silakan isi absennya ya. Pak, Lanjut ke. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, berarti yang tanda tangan di skripsi yang untuk diupload di C5 itu cuman ACC dari pembimbing atau dari Kaprodi sama Pak Dekan sekalian juga Pak? Lengkap dan ada stempelnya, namanya skripsi. Oke Pak, baik Pak. Oke. Di scan ya, nanti dicek dia keasliannya. Karena kan yang validasi saya, misalkan, berarti Pak di foto misalkan- ini ya Pak, izin Pak, di foto kan yang di scan itu Pak, ditempelkan ke skrip ya Pak. Iya di scan. Pokoknya kalau misalkan contoh nih, Pak Uji belum menyerahkan skripsi ke saya, tapi dia tiba-tiba udah ngajukan di C5, kan bisa aja nih di scan diedit kan. Yang ini kan bisa aja di scan diedit, orang zaman sekarang gampang kok. Kalau namanya di bentuknya digital, nah ambil dia punya Siti Sucitra ini, di scan-nya lah, ini diambil, digabungin sama dosen pembimbingnya. Ya saya kan tahu di sini kan ada yang belum menyerahkan siapa. Mungkin si Pak Uji belum nyerahin tapi sudah upload di C5 ya. Saya nggak akan ACC, akan saya tolak. Baik Pak. Berarti Pak yang ngisi di C5 itu Pak, syarat pertamanya harus yang udah apa ya Pak, ACC ya Pak, semuanya Pak, baru bisa upload ya Pak. Ya. Baik Pak. Oh, izin Pak, lagi Pak. Silakan. Jadi nanti kan ini setelah divalidasi, berarti udah bisa lah bayar apa ya Pak? Apa namanya? Uang wisuda ya Pak? Gimana? Kalau sudah validasi? Iya, yang registrasi nih Pak. Itu kan kalau sudah selesai semua, kalau sudah di ACC, tadi kan alurnya sudah saya tampilkan. Kalau sudah BPMPP validasi, dari Prodi, BPJIT atau perpustakaan, baru BPMPP sudah validasi, ketiganya barulah akan muncul surat rekomendasi pembayaran wisudanya. Oh, itu nanti lewat dari grup ya Pak? Gimana? Surat nanti lewat dari grup WA ya Pak? Dari C5-nya. Oh, di-download gitu ya? Ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian bingung atau
tentang Silima seperti yang Abang bilang tadi, diisi aplikasi Silima kalian juga, dan di PPT-nya Pak Angga, terkhususnya di Silima lah, di panduannya itu udah lengkap. Jadi kalian bisa tahu bagaimana prosesnya, kenapa apa aja yang harus kalian tunggu gitu. Jadi nanti di panduan itu kalian cari namanya proses pendaftaran wisuda. Nah, kurang lebih kayak gini deh nanti. Ya. Saya share. Nah, ini dia panduan Silimanya. Jadi nanti di panduan Silimanya itu kalian juga udah bisa lihat. Nih, di bagian E-nya, di pendaftaran wisudanya, itu kalian udah bisa lihat. Nah, setelah registrasi, setelah kalian mengisi data, itu nanti akan muncul apa? Nah, sini Andi. udah dijelaskan semua. Nah, kalau ditolak itu kayak mana? Dan seperti apa gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, udah ACC dia bentuknya. Udah ACC dari ketiga hal, tiga badan, misalnya prodi, perpustakaan atau PPMPP. Nah, baru nanti muncul pembayaran. Nah, di pembayaran itu nanti seperti ini dia tampilannya, kurang lebih. Prodi aja. Nah, ini pembayaran yang bisa kalian download dan bisa kalian, Iya. kalau kalian bayar secara manual itu bisa langsung kalian bayar ke keuangan. Kalau ini formulir untuk pembiayaan virtual account. Jadi kalian udah bisa lihat sendiri di panduan Silimanya kurang lebih. Jelas ya? Jelas, Pak. Andri Sarkoni, Ya Pak. gimana pembimbingannya dengan Bu Ellen? Oh, kemarin gini Pak, saya sudah revisi sama Bu Dwika Pak. Udah apa? Udah revisi sama Bu Dwika Pak. Soal sama Bu Ellen belum jadi tuh Pak, karena kemarin kan masih ada ujian Pak. Suaranya kurang jelas, pokoknya segera selesaikan ya sebelum tanggal 6, udah gitu aja. Karena suaranya kayaknya putus-putus, jadi susah komunikasinya ya. Pokoknya selesaikan sebelum tanggal 6 sudah selesai ya. Lanjut, Iya, Pak. Dipa Selamat Christian, butar-butar. Iya Pak, saya Pak. Gimana jurnalmu dengan Bu Indri ya? Iya Pak, saya kan belum bisa bimbingan sama Bu Indri Pak. Kemarin saya jumpain Bapak, tapi Bapak suruh ke Pak Ipan ya kan Pak. Pak Ipan gimana kemarin? Nah, kemarin kata Pak Ipan itu jurnal saya itu nggak usah pakai metode penelitian atau hasil pembahasan, dari pendahuluan langsung semua tinjauan pustaka itu Pak, diambil dari bab 2 proposal saya. Ya udah, karena ini ya, karena apa namanya, review literatur ya, review ya. Iya Pak, nggak apa-apa itu Pak, nggak Yaudah, ngikutin kerjain segera lagi bimbingan ke Pak Ipan, sedikit-sedikit kamu buat, jangan nggak ada update, jangan sampai nunggu 3 hari, 5 hari, seminggu, 2 hari, 1 hari selesai langsung ke Pak Ivan lagi, 1 hari ke Pak Ivan lagi, jangan lama-lama. Kalau kalian ini ya udah selesai. Gini Pak, kan kemarin kirim Bu Dwika link untuk upload yang sudah direvisi Pak, tanggal 20 terakhir kemarin Pak katanya. Nggak mending dikumpulin aja, kayak gitu. Oke, yang mahasiswa PAP yang sudah perbaikan jurnal, masukkan ke link yang Bu Dwika share ya. Iya Pak, semalam terakhir katanya Pak, jadi sudah saya upload Pak. Yaudah, biar tunggu dulu biar diupload dulu. Kemudian iya Pak. Fani Krisna Napitupulu, skripsinya sudah selesai Fani? Saya Pak lagi mau revisiin Pak. Tapi belum ACC ya? Belum Pak, karena Bu Aswana juga kan Pak masih umroh ya Pak kalau nggak salah. Oh ya, segera selesaikan ya. Pokoknya Iya, Pak. pembimbingmu siapa? Pembimbing Bu Azwana? Iya Pak, Bu Aswana Pak. Oh, ke Bu Azwana ya. Udah berapa kali bimbingan setelah sidang? Kamu sidang tanggal berapa?
tanggal 26 Maret, Pak. Belum ada, Pak, bimbingan setelah sidang, Pak. Belum ada pula, gimana? Ya udah kerjain dulu yang dari saran-saran sidangnya kamu bawa nanti ininya ya. Waktu sidang kan ada ini ya, catatan-catatan itu dari panitia-panitianya. Itu kamu bawa ke saya sama perbaikan yang udah kamu buat. Jadi biar kita cek sama-sama. Tapi kalau nggak kamu bawa, saya nggak bisa periksa karena dari panitia sidangnya kan ada catatannya. Ya bisa nanti saya ACC. Kalau misalkan kamu nggak bisa lah saya ACC. Saya nggak berani. Tapi kalau kamu bawa, ini Pak yang diperiksa misalkan panitianya Bu Mardiana atau Prof. Suswati. Ini Pak dari Prof. Suswati harus gini. Ini Pak yang skripsi saya sebelumnya, ini sudah saya perbaiki. Nah gitu baru enak. Meskipun nggak bidang saya bisa saya iniin gitu. Karena ada catatannya. Oke, Pak, baik, Pak. Oke, berikutnya Fauzan Habib Siregar. Paujan, mana Paujan? Anak Pak Ivan, udah siap kamu? Belum, Pak. Paujan skripsi ya? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak, saya skripsi, Pak. Udah ACC? Belum, Pak, belum bimbingan, Pak. Segera diselesaikan. Jangan Baik, lama-lama Pak, siap, Pak. Kalian. Oke, Jepri Andi Sihaan. Yang udah saya tanya boleh meninggalkan room jika tidak ada yang mau ditanya lagi atau tidak ada didiskusikan lagi ya. Bagi yang mahasiswa PAP jangan lupa di-upload jurnal yang sudah diperbaiki ke link yang di-share oleh Bu Dwika di grup ya Bu Dwika. Di grup Crash Program. Yang tunggu semalam seharusnya Pak. Saya bilang dari selatan. Orangnya kalau udah semalam besok baru siap. Mana ini siapa tadi? Jepri Andi Sihaan mana? Saya, Pak. Nah, gimana Jepri oh Jepri yang ini ya. PAP ya? Dengan Pak Ivan, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah saya serahkan juga sama Bu Dika, Pak. Oke, kalau sudah selesai. Berarti tinggal nunggu accepted atau enggaknya nanti ya dari ini. Juga semalam, Pak. Ya, tunggu dulu. Oke, JK. Upload juga filenya di linknya. JK Tarigan. JK. Ya, Pak. Gimana? Semalam itu udah bimbingan sama Bu Dwika, Pak. Terus Bu Dwika membimbing kamu gimana? Bu Dwika membimbingnya udah dikirimnya jurnal sama saya, Pak. Udah perbaikan juga semalam itu. Ya, jangan lupa upload ya ke link yang dibagikan. Sudah, Pak. Sudah diupload, Pak. Oke. John Hardin bangun. John Hardin. Pak. Kemarin sudah jumpa Bu Indah? Belum, Pak. Cuma udah saya cek, Pak, ibu itu, Pak. Kenapa Besok belum? Nggak jumpa, Pak, di kampus, Pak. Ya kamu nyari Bu Indah di mana? Bu Indah di mana ruangannya? Nggak tahu, Pak. Oh, bisa nggak tahu? Bu Indah itu tiap hari pasti ada di kampus karena dia pegawai fungsional, bukan non fungsional. Dia ada di BPMBKM. Kamu cari aja BPMBKM. WA dulu Bu, saya pengen jumpa. Iya Pak. Udah saya WA ibu itu Pak. Besok saya jumpa. Balas ke BPMBKM langsung jumpain. Permisi Kak, Bang atau Bu, Pak, saya mau jumpa Bu Indah. Kalau kamu lama lelet udah jadi wisuda, mamamu nelpon saya. Kalau mamanya nelpon saya bilang aja anaknya nggak ini Bu, nggak mau wisuda, mau nikah langsung. Ya bisa saya jumpai. Kevin Fraser yang selalu dicari-cari oleh dosen. Mana Kevin Fraser, mana kamu? Kevin Fraser. Dia pun masih kan dia udah join, dia masih dicari. Kevin Fraser.
Ini Kifai ini siapa? Kifai. Habibie Pak. Nggak bisa ngubah nama Pak. Kayak mana Pak? Gimana publikasinya Bibi? Saya setelah bimbingan itu mengubah hasil Pak. Jadi hasilnya itu diubah. Kenapa nggak jelas? Format. Halo. Suaranya nggak jelas. Halo Pak. Halo. Ini kan nggak nelpon. Halo. Di warnet Pak. Ayo. Oh. Pokoknya sudah tahu ya, intinya sebelum tanggal 6 semuanya ya. Ya Pak. Saya udah ngupload juga Pak itu yang dikirim ke Bodika itu Pak. Ini ada lagi yang mau ditanyain satu-satu atau sudah saja ya? Harapannya ini ada siapa aja nih lagi ya bawahnya? Ada Muhammad Kurniawan, Muhammad Nur Pauji, Mulyono, Najli, Padi, Putri, Rani Mukerji, Redi Saputra, Rizky Wahyudi, Rizwanda, Sapreli, Seli, Siti Sucitra, Wina Barus, Yesyurun, dan James ya. Segera diselesaikan mau skripsi atau publikasinya. Skripsi sampai ACC oleh dosen pembimbing kalau misalkan keduanya, kalau salah satunya, kemudian di ACC Prodi dan di ACC Dekan, lalu ada stempel fakultas ya. Kemudian ada tanda terima skripsi dari Prodi, makanya baru kalian bisa upload ke S5 sebelum tanggal 6 Juni ya. Ingat 6 Juni ya. Batasnya tanggal 6 Juni ya, Pak? Kenapa? Batas uploadnya tanggal 6 Juni ya, Pak? Pokoknya situ 6 Juni ya mungkin ya, karena kan ada validasi. Kalau pokoknya 6 Juni kalau misalkan kalian upload aman itu. Ya, untuk teman-teman yang lainnya yang kalian kenal ya kan, teman dekat kalian pingin kalian wisuda bareng dia, kalian kasih tahu. Tapi kalau kalian nggak senang sama dia nggak usah wisuda periode ini, udah nggak usah kasih tahu, biar aja, karena dia pun nggak peduli sama dirinya sendiri. Kenapa kalian harus peduli? Oke? Kesel kali aku udah nggak ada. Tanggal 2. Oh iya. Ternyata lebih cepat lagi. Sebelum tanggal 2 Juni sudah upload. Nanti tanggal 6 itu pembayaran terakhirnya gitu. Harapannya ada perpanjangan, tapi kalau bisa diusahakan lebih rushing time lagi ya, dikejar waktunya. Tanggal 2 Juni udah anggaplah tanggal 30 ya kan. Supaya lebih ini. Ini ada berarti 9 atau 10 sampai 10 hari ya. Jadi update terus perkembangannya, misalkan dosennya susah Pak digini-gini. Nah, karena mungkin ke dosen akan saya sampaikan besok dalam bentuk surat edaran. Ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau yang program PAP, Pak, kan jurnalnya yang udah terpublish jurnalnya udah bisa isi 5 ya, Pak? Udah, silakan aja. Nanti mungkin CWA ya, mana bukti accepted-nya, mana bukti ininya gitu ya. Karena kan kalau publikasi kan di luar ini kan. Prodi kan nggak tahu di mana publikasinya, ini di mana gitu. Jadi mungkin saya akan WA dulu nanti. Kalau untuk mengenai berita acaranya, Pak? Berita acara pas sidang? Iya. Yang emang di S5 ada diminta? Enggak, kalau orang ini ada, yang Pak. PAP. Jadi untuk yang PAP Oh ya udah, berita acara nanti ada nanti sudah, linknya. Kemudian tapi jangan lupa nanti ada pengumuman kelulusan di minggu depan. Saya masih menghubungi dosen-dosennya. Baik, Pak. Ada lagi? Sudah tidak ada berarti ya. Berarti saya anggap semua sudah paham, sudah ngerti setelah ini mau ngapain ya. Mau ngapain nih? Mau dikerjain kah? Mau diapain? Dibiarin aja, nggak usah wisuda aja lah, bulan 11 aja ya nggak apa-apa juga. Oke, karena kalau dimotivasi pun nggak termotivasi juga kan. Jadi motivasilah diri kalian sendiri, oke? Ya, kalau ada susah komunikasi, boleh komunikasi ke Prodi juga. Misalkan minta bantu komunikasi. Saya tutup. Apabila ada kesalahan penyampaian, tingkah laku dan perbuatan di ruang virtual ini, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.